Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari manga Hazure wa Kuno, Joutai Jouskyll, Desaikyo Ninata, Orega Subete, Wajurin Surumade. Video ini merupakan cerita dari Touka Mimoro yang ditransfer ke dunia lain sebagai pahlawan peringkat E. Ia memiliki sebuah misi untuk membalaskan dendamnya kepada Devisis yang telah membuangnya ke dalam dungeon dikarenakan peringkat E yang dimilikinya. Dan video ini adalah pembahasan dari sesudah manganya berdasarkan dari cerita light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai di hari di mana pemungutan suara oleh para 7 pilar cahaya kerajaan sudah berlangsung. Touka mendapatkan panggilan dari Raja Zack untuk menemui mereka dan mengetahui hasil dari rapat ini. Sesampainya di sana, mata semua orang pun langsung tertuju kepada Touka, apalagi Lise yang dengan tersenyum lebar ketika melihat Touka. Rupanya hasil pemungutan suara ini yaitu 2 orang tetap ingin bertarung yang dipilih oleh Geo dan juga Kill. Sedangkan negosiasi dipilih oleh Lise, Nico, dan juga Amiya. Dengan demikian telah ditetapkan bahwa mereka akan melakukan negosiasi seperti yang diharapkan oleh Lise. Alasan Nico memilih negosiasi karena klannya mempunyai hutang budi dengan klan milik Lise. Sedangkan Amiya memilih negosiasi karena di dalam klannya saat ini banyak Lamia yang sedang memiliki anak, dan oleh sebab itu jika terjadi perang maka ada kemungkinan anak-anak ini bisa menjadi seorang yatim. Dengan hasil ini, meskipun Geo dan juga Kill merasa tak puas, namun mereka tetap harus mematuhinya. Di sini, Lise masih tetap dengan rencananya, yaitu membubarkan pasukan militer negara ini dan hanya menyisakan sedikit pasukan untuk melindungi raja. Hal ini dibutuhkan untuk menghilangkan perasaan ancaman yang bisa ditimbulkan negara ini kepada pihak manusia. Dan setelah itu, Lise berencana untuk mengundang perwakilan manusia ke negara ini untuk melakukan negosiasi. Setelah itu, dengan wajahnya yang sombong, Lise pun sedikit memprovokasi Touka dan menganggapnya sebagai orang luar yang tak bisa berlama-lama di dalam negara ini. Hal itu karena Touka bisa menyebabkan keributan yang ada di internal negara ini. Mendengar hal itu, dengan sikap tenang, Touka berkata bahwa ia akan menerima segala keputusan yang diambil oleh negara ini. Kemudian, Touka pun segera membungkukkan badannya kepada 7 pilar cahaya dan berharap bahwa negosiasi mereka akan membuahkan hasil yang bagus. Setelah itu, Touka pun segera pergi meninggalkan ruangan ini. Dalam benak Touka, semakin pintar seseorang, maka semakin ia akan berusaha untuk membenarkan argumennya. Logika dari Lise ini tak akan jauh berbeda dengan logika yang digunakan oleh Touka. Dan oleh sebab itu, Touka akan menantikan logika siapa yang akan benar dalam situasi nanti. Keesokan harinya, Touka pun kembali melakukan pertemuan dengan Raja Zack di dalam ruang tahtanya. Di sini, Raja Zack meminta maaf kepada Touka tentang keputusan rapat yang salah satunya, yaitu meminta Touka untuk segera pergi dari tempat ini. Touka menghormati segala keputusan yang telah diambil oleh negara ini.
Namun, ia berpesan agar Raja Zack bisa menjaga keamanan dari klan Kurosaga dan juga Nyaki. Mendengar hal itu, Raja Zack berjanji akan menjaga mereka semua. Kemudian, Raja Zack pun memberikan kunci gerbang negara ini kepada Topka agar ia bisa kembali ke dalam negara ini. Raja Zack berharap ketika Topka kembali nanti, semoga saja negara ini sudah dalam keadaan bisa berdampingan dengan para manusia. Setelah itu, Topka segera meminta undur diri dan bersiap untuk meninggalkan negara ini. Di sini, Nyaki merasa sedih harus berpisah dengan kelompok Topka. Namun Topka berjanji bahwa ia dan yang lainnya akan berkunjung kembali ke dalam negara ini. Setelah berpamitan, kelompok Topka pun segera bergerak untuk meninggalkan negara ini. Dan setelah mereka keluar dari negara ujung dunia, dalam benak Topka, sebenarnya ia sangat ingin menghancurkan ke-13 dari Ordo Alien. Namun, apa boleh buat, ia harus meninggalkan negara ini, dan oleh sebab itu, Topka akan tetap berusaha untuk mewujudkannya dengan jalan lain. Setelah itu, cerita pun berganti. Setelah keputusan rapat berlaku, saat ini Lee Sin menjalani aktivitasnya yang cukup sibuk. Lee Sin berencana akan mengirim utusan kepada pihak manusia dengan mengabarkan bahwa keberadaan mereka bukanlah sebuah ancaman bagi pihak manusia. Di sini, Lee Sin juga menugaskan Nyaki sebagai penjaga gerbang ketika akan menyambut perwakilan dari manusia. Hal ini dikarenakan kunci masuk negara ini cukup terbatas, maka Nyaki akan berperan sebagai pembuka gerbang dengan mengandalkan kemampuan dari binatang sucinya. Lee Sin sadar bahwa terancamnya ketahanan pangan negara ini harus segera diatasi. Dan oleh sebab itu, negara ini harus dibuka ke dunia luar untuk mengatasinya. Lee Sin akan mengirimkan utusan dari ras Harpy bukan hanya ke negara alien saja, melainkan ke negara yang ada di sekitar wilayah ini. Meskipun ada bahaya bahwa mereka akan ditemukan, namun mereka harus menerima segala resikonya. Jadi, selama 3 hari ini, Lee Sin sangat sibuk dan mengirimkan para utusan Harpy ke negara manusia. Ia berharap bahwa persiapan yang akan ia siapkan telah selesai sebelum kedatangan para manusia. Tak berselang lama, datang seorang dari klan Arcane masuk ke ruangan Lee Sin. Ia mengabarkan bahwa Geo Shadowblade dan juga Killmel saat ini tak diketahui keberadaannya, dan ia menduga bahwa mereka berdua telah meninggalkan negara ini. Mendengar hal itu, Lee Sin pun sangat terkejut. Segera, Lee Sin memerintahkan agar Amiya dan Nico untuk mengejar Geo dan juga Kill. Bila perlu, ia bisa meminta prajurit dari pengawal raja untuk membantu juga, namun dengan syarat bahwa mereka semua tak boleh membawa sebuah senjata. Melihat gawatnya situasi ini, Lee Sin pun memerintahkan agar pesannya ini bisa segera disampaikan. Dalam benak Lee Sin, biasanya semua warga negara ini akan selalu menghormati apapun keputusan yang telah disepakati. Oleh sebab itu, Lee Sin menyalahkan Belzega yang telah memberikan pengaruh buruk kepada Geo dan juga Kill. Setelah itu, Lee Sin juga bergegas mengumpulkan pasukan pengejar yang terdiri dari pasukan serigala besar yang dipimpin oleh Loa. Sambil mengendarai Loa, Lee Sin pun mulai keluar ke hutan untuk mencari jejak dari Geo dan juga Kill. Di sini, Lee Sin meminta para pasukan dari Lamia, Dragonaut, dan juga Harpy untuk berpencar. Mereka harus melaporkan
jika mereka bertemu dengan Geo, Kil, atau orang-orang dari pihak Dewi yang mendekat ke negara ini. Tak berselang lama dalam pencarian itu, tiba-tiba Lee Se menyadari keberadaan dari pasukan manusia yang bersenjata lengkap mendekat ke arah mereka. Dalam benak Lee Se, mungkin mereka adalah pasukan yang dibicarakan oleh Belzega yang merupakan pasukan dari pihak Dewi. Segera, Lee Se memerintahkan untuk semuanya mundur, kecuali dirinya dan beberapa dari ras Lamia. Hal ini bertujuan untuk memudahkan negosiasi, karena Lamia ini memiliki perawakan setengah manusia dan juga setengah ular. Di sini, Lee Se meminta Amiya untuk menunggu di belakangnya untuk berjaga-jaga. Sedangkan Lee Se sendiri yang akan maju ke depan untuk bernegosiasi dengan manusia. Sebenarnya, Amiya ingin maju bersama dengan Lee Se. Ia khawatir jika rupanya manusia telah bertemu dengan Geo dan juga Kil dan telah membunuh mereka. Namun segera Lee Se pun menampar Amiya dan juga memintanya untuk menguatkan hatinya itu. Lee Se berkata bahwa Amiya harus yakin bahwa ia akan berhasil dalam negosiasi ini. Sambil mengibarkan bendera putih, Lee Se pun mulai maju untuk menghadapi pasukan manusia. Tak berselang lama, muncul seorang manusia yang mulai mendekat ke arah Lee Se. Orang tersebut adalah putra kedua dari rumah bangsawan, yaitu House of Eukalion dari kerajaan Alion yang bernama Mikaela Eukalion. Ia adalah pemimpin dari 13 Ordo Alion dan juga kapten dari Ordo pertama. Di sini, Mikaela menyadari bahwa Lee Se bukanlah monster bermata emas dan merupakan orang dari negara ujung dunia. Oleh sebab itu, ia pun bisa dengan sopan untuk memperkenalkan dirinya. Rupanya, Mikaela telah mendengar laporan bahwa negara ujung dunia telah mengirim Harpy sebagai utusan mereka ke negara Alion untuk bernegosiasi. Dan oleh sebab itu, Mikaela pun segera dikirim untuk menuju ke negara ujung dunia. Di sini, Mikaela pun cukup terkejut dengan pasukan yang dibawa oleh Lee Se yang tak menggunakan senjata sama sekali. Kemudian, Lee Se pun mulai membicarakan niatnya dalam negosiasi ini. Dan juga, Lee Se telah memberitahu mereka bahwa ada beberapa pengkhianat seperti Geo dan juga Kil. Mendengar hal itu, Mikaela pun segera menawarkan dirinya untuk berjabat tangan dengan Lee Se. Mikaela pun berkata, "Sungguh, aku sangat takjub. Aku tak menyangka bahwa orang-orang negara ujung dunia ternyata adalah orang yang bodoh." Setelah itu, Mikaela pun segera mendorong Lee Se ke atas tanah. Sambil mengeluarkan niat membunuhnya, Mikaela pun mengancam Amiya jika ia mendekat, maka Lee Se akan mati. Di tengah situasi ini, kepala Lee Se pun tak bisa memproses segala sesuatu yang tengah terjadi ini. Hawa dingin pun seketika menjalar di sekujur tubuhnya dan membuat dia merasa ketakutan. Setelah itu, Mikaela pun segera menggeledah barang milik Lee Se. Setelah menemukan barang yang dicarinya, yaitu kunci gerbang menuju negara ujung dunia, Mikaela pun berkata, "Akhirnya, aku mendapatkan kunci ini." Dengan begitu, kita tak membutuhkan binatang suci itu, dan juga kita tak perlu untuk menghubungi Ordo ke-6. Di sini, Lee Se masih berusaha untuk bernegosiasi dan menganggap bahwa semua ini hanya salah paham saja.
Namun, Mikaela berkata bahwa Lise lah yang tak paham dengan keadaan ini. Tak berselang lama, muncul salah satu prajurit yang bernama Lamie. Lamie ini adalah orang yang brengsek. Ia menganggap para demi-human adalah harta karun yang bisa dijadikan budak. Setelah itu, Lamie pun mulai menyiksa Lise dengan cara memukulnya. Setelahnya, salah satu prajurit menembakkan sebuah panah ke arah Amiya. Namun, dengan sigap, Amiya pun bisa menangkis serangan itu. Melihat hal itu, Amiya pun segera menggunakan bola suara untuk memberitahu lokasi mereka kepada yang lainnya. Di sini diketahui bahwa utusan yang dikirim oleh Lise ternyata telah ditangkap dan dijadikan mainan oleh negara Allion. Bahkan ada laporan bahwa beberapa ras leopard dan juga ras centaur telah berhasil dihabisi oleh para Ordo ke-6. Dan yang paling mengejutkan adalah Geo yang telah berhasil dihabisi dan juga Kill yang telah mereka tangkap. Mendengar hal itu, Lise pun hanya bisa menangis dan menganggap bahwa semua ini adalah kesalahannya. Di sini, Mikaela menjadi kesal dengan Ordo ke-6 yang ia anggap bergerak terlalu cepat. Oleh sebab itu, Mikaela pun akan menggunakan Lise sebagai sandera dan bergegas untuk menuju ke negara ujung dunia. Kemudian, Mikaela pun memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap atau menghabisi para Lamia yang ada di belakang Lise. Mendengar perintah itu, Lise pun hanya bisa menutup matanya dan meminta maaf atas kesalahannya. Namun yang mengejutkan, tiba-tiba muncul Geo dari belakang yang segera menghabisi bagian belakang dari pasukan musuh. Melihat hal itu, Mikaela pun segera memerintahkan para pemanahnya untuk menembak Geo. Namun, hal yang mengejutkan, tiba-tiba muncul para pasukan Centaur dengan anak panahnya yang mengelilingi pasukan Ordo pertama dan memaksa mereka untuk segera menjatuhkan senjata mereka. Di sisi lain, muncul juga beberapa leopard yang mulai menghabisi para prajurit dari Ordo pertama. Akibat hal itu, beberapa prajurit pun merasa ketakutan dan mereka pun mencoba untuk melarikan diri. Namun dengan sigap, para pasukan dari Killmel segera menembakkan panah mereka dan menghabisi para prajurit yang mencoba kabur. Saat ini, hanya tersisa 2 orang saja dari Ordo pertama, yaitu Mikaela dan juga wakilnya. Di sini, Mikaela berencana akan menggunakan Lise sebagai sandera untuk mencoba melarikan diri. Melihat hal itu, Kill malah menantang Mikaela untuk melakukannya. Kill berkata bahwa Lise sudah tak ada gunanya bagi negara ini. Akibat kesalahannya, hal ini bisa terjadi, bahkan bagi pasukan ini akan lebih baik jika Lise sudah dianggap mati. Mendengar hal itu, Mikaela pun menjadi pucat dan ia pun merasa ketakutan. Kemudian, Kill pun menembakkan anak panahnya dan berhasil membunuh wakil Ordo pertama. Melihat hal itu, Mikaela pun menjadi panik. Saat ini, ia sudah terkepung. Para pasukannya, sebagian ada yang sudah mati, dan yang lainnya kini telah menjadi sandera. Di tengah keputusasaan ini, tiba-tiba muncul 2 orang yang mengendarai sebuah kuda besar dan berdiri tepat di depan Mikaela. Rupanya, kedua orang ini adalah Belzega dan juga Seras yang merupakan bagian dari Viking Squadron. Belzega berkata bahwa kedatangannya kemari untuk membantu Mikaela
dan keluar dari situasi ini. Oke, sekian dulu video pembahasan light novel Hazure wa Kuno, Joutai Joskill, Desaikyo Ninata, Ore ga Subete, wa Jurin Surumade. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, see you.